cerita-cerita konspirasi dunia, misteri, dan fakta-fakta menarik yang ada di dunia. Aku Lauren, Aku Linia. kita langsung aja ke cerita kali ini. Nah guys, jadi kemarin kita itu membahas Simpsons yang meramal kejadian-kejadian yang benar-benar terjadi beneran nih guys. Nah, untuk kali ini kita bakal membahas peramal-peramal yang sangat fenomenal nih. Gak cuma di lingkup lokal aja, tapi di seluruh dunia ini sudah sangat-sangat terkenal nih guys. Nah, sebelum masuk ke cerita intinya nih ya guys ya, Alin, Kenapa Lau? kamu tahu nggak sih peramal di Indonesia yang pernah meramalkan bahwa tahun 2012 itu bakal ada kiamat? Iya, tahu tuh. Siapa tuh? Coba kasih tahu. Mama Lauren bukan sih? Iya bener banget, Iya kan? Mama Lauren. Mama ya, guys, Lauren, ya. ya. Jadi guys, Mama Lauren itu merupakan peramal dari Indonesia yang meramalkan bahwa tahun 2012 itu bakal ada kiamat. Yang dimana dia mengatakan bahwa kalau misalnya tahun 2012 ini nggak ada kiamat, dia bakal mati dan Meninggal. ya maaf ya guys ya, meninggal. Dan benar-benar nih pada tahun 2012 itu tidak terjadi Kiamat. Jadi Mama Lauren sayangnya sudah wafat. Meninggal dunia. Ya, benar sekali guys. Nah guys, kita kali ini bakal menyelami nih lebih dalam kisah hidup seorang wanita yang luar biasa, sesosok orang misterius yang namanya itu menggema di seluruh dunia. Karena kemampuannya itu dianggap melampaui batas akal sehat manusia. Nah, beliau adalah Baba Vanga atau Vangelia Gusterova, seorang peramal buta dari Bulgaria yang prediksinya itu konon telah menjadi kenyataan dari peristiwa kecil hingga terjadi. Beliau adalah Baba Vanga atau Vangelia Gusterova, seorang peramal buta dari Bulgaria yang prediksinya itu konon telah menjadi kenyataan dari peristiwa kecil hingga tragedi global. Nah, tragedi-tragedi apa aja nih ya guys ya yang pernah diramal oleh Baba Vanga yang menjadi kenyataan nih guys. Kita bakal bahas di cerita kali ini. Baba Vanga lahir pada tahun 1911 di sebuah desa kecil di Makedonia Utara yang saat itu menjadi bagian dari Kekaisaran Ottoman guys. Nah, kehidupan Vangelia muda itu berubah drastis pada usianya yang ke-12 tahun. Pada sebuah badai dahsyat itu menerjang desanya dan dalam pusarannya. Nah guys, Baba Vanga itu lahir pada tahun 1911 di mana dia tuh lahir di sebuah desa kecil yang terletak di Makedonia Utara yang pada saat itu merupakan bagian dari Kekaisaran Ottoman. Nah, kehidupan si Baba Vanga ini yang masih muda itu berubah drastis pada usianya yang ke-12 tahun nih guys. Pada sebuah badai dahsyat menerjang desanya dan dalam pusarannya, Baba Vanga ini terlempar jauh ya guys. Jadi ia ditemukan beberapa hari kemudian. Matanya tertutup rapat dan terluka parah. Meskipun sempat dioperasi, ia kehilangan penglihatannya selamanya. Jadi dia buta lah. Oh, jadi memang awalnya itu dia masih melihat. Iya. Jadi dia tuh masih bisa melihat, tapi karena kejadian badai tersebut, Iya, dia dioperasi. Dia terjadi ke sebuah kecelakaan, matanya jadi buta ya guys ya. Bisa lihat. Karena aku pikir dia buta dari lahir loh, ternyata Enggak, bukan ya, bukan, dari kecelakaan iya. guys ternyata. Oke. Namun nih guys, kehilangan penglihatan ini diyakini oleh banyak orang merupakan awal dari anugerah yang luar biasa yang didapatkan oleh Baba Vanga. Karena Baba Vanga ini sejak usia mudanya mulai menunjukkan kemampuan yang tidak lazim. Nah, ia juga bisa menceritakan detail tentang orang-orang yang telah meninggal nih guys. Bahkan meramalkan masa depan. Kabar tentang kemampuan menyebar dari mulut ke mulut, menarik perhatian banyak orang yang mencari jawaban dari harapannya itu. Wow, berarti si Baba Vanga ini memang ternyata merupakan sosok yang fenomenal ya nih guys. Iya. Karena memang pada zaman tersebut kan teknologi belum berkembang pesat nih ya, Iya, Alin ya. Dan juga ternyata tanpa keterbatasan teknologi tersebut, Baba Vanga ini mulai terkenal di seluruh dunia loh guys. Iya. Nah, berarti kan si Baba Vanga ini kemampuannya memang sangat fenomenal. Iya, fenomenal banget. Fenomenal banget, bahkan sampai terkenal nih seluruh dunia. Seluruh dunia.
Nah guys, selama beberapa dekade hingga akhir hayatnya si Baba Vanga pada tahun 1996, Baba Vanga ini menerima ribuan pengunjung di rumahnya di Paris, Bulgaria. Mereka datang dari berbagai lapisan masyarakat nih guys, termasuk tokoh-tokoh yang penting dan politisi. Mereka mencari nasihat, jawaban atas pertanyaan pribadi, dan tentu aja guys, ramalan tentang masa depannya itu tadi. Oh, jadi memang dia ini terkenal itu ya Iya. ramalannya, sampai bahkan pejabat-pejabat dan juga politisi itu mau minta ramalannya ke si Baba Vanga nih guys. Ramalan Baba Vanga ini itu sangat beragam nih guys ya. Jadi nggak cuma tentang masalah-masalah politik aja, tapi ada juga yang beberapa diantaranya itu merupakan ramalan-ramalan yang bersifat personal. Diantaranya adalah memberikan petunjuk tentang kehidupan seseorang, kehilangan barang, dan juga masalah kesehatan dan juga masalah romansa nih guys. Ya, jadi pingin deh. Mau coba? Mau coba, aku pingin coba. Tapi Baba Vanga sudah tidak ada guys. Jadi ya. Ya udah. Nah, namun nih guys, yang paling menarik perhatian di dunia ini adalah prediksi-prediksi Baba Vanga yang besarnya itu tentang peristiwa-peristiwa global nih guys. Konon, Baba Vanga ini telah meramalkan berbagai peristiwa pada abad ke-20 dan awal abad ke-21 nih guys. Beberapa klaim menyebutkan bahwa ia telah memprediksi tragedi Chernobyl. Ya, Ya, nggak tahu Chernobyl guys. gimana sih guys? Ya. Chernobyl itulah pokoknya. Tapi yang kita tahu nih, Chernobyl itu peristiwa tentang reaktor nuklir yang bocor ya. Iya. Terus apa lagi tuh? Terus Ramalan-ramalan? ada serangan 9/11 di Amerika Serikat. Itu yang Twin Tower itu ya? Iya. Yang ditabrak oleh pesawat. Iya. Selanjutnya ada tsunami Samudra Hindia tahun 2004. Ini tsunami Aceh Iya betul. yang terjadi di Aceh itu. Iya. Itu menelan korban jiwa cukup banyak loh guys. Iya. Dan bahkan terpilihnya seorang presiden kulit hitam di Amerika Serikat. Tentu aja tidak semua ramalan Baba Vanga itu terbukti akurat loh. Banyak prediksi yang tidak pernah terjadi atau interpretasinya menjadi perdebatan. Selain itu juga, sebagian besar ramalannya disampaikan secara samar dan simbolis, sehingga membuka ruang untuk berbagai interpretasi setelah sebuah peristiwa itu terjadi. Oh, jadi gitu. Tapi sebenarnya kamu percaya nggak sih Ali dengan ramalan-ramalan seperti ini? Percaya karena udah ada buktinya kali ya. Tapi bisa aja nggak sih kalau itu tuh sebuah kebetulan? Iya bisa. Iya. Iya. Karena memang ramalan-ramalan tuh seperti ini ya guys Iya. ya. Dia tuh tidak menjalankan secara presisi ataupun secara spesifik nih. Dia tuh Iya. cuma meramalkan dengan interpretasi. ya itu. Jadi dia tuh nggak secara spesifik, jadi kita juga harus lebih kritis dalam mencerna informasi-informasi yang masuk nih guys ke kita, karena mungkin aja ramalan-ramalan tersebut memang sebuah kebetulan nih guys. Iya, Kita betul. juga tidak boleh telan mentah-mentah ramalan-ramalan yang beredar di internet nih. Betul. Karena pada tahun 1990, Baba Vanga itu secara tepat memprediksi bahwa dirinya itu akan meninggal pada tanggal 11 Agustus 1996. Dan hal tersebut benar-benar terjadi sesuai dengan ramalannya. Wow. Iya, tapi kayaknya aku agak skeptis nih sama yang ini. Kenapa tuh? Karena bisa aja dia yang Kenapa? ini diri dia sendiri Oh, gitu loh. Iya iya. nggak sih guys? Karena memang dia itu kan yang memegang nyawanya sendiri kan dia. Jadi dia tuh memprediksi hari tanggal dia meninggal itu bisa aja ada manipulasi. Jadi bukan memang secara alami dia meninggal kayak gitu. Salah satu aspek menarik dari ramalan Baba Vanga ini adalah prediksi-prediksinya untuk masa depan, guys. Konon ia telah membuat ramalan hingga tahun 5079. Wow, banyak banget Iya, ya, banyak banget. ke Apa depan aja tuh? banget gitu. Apa aja tuh? Di tahun itu dimana ia percaya alam semesta akan berakhir. Prediksi-prediksi jangka panjangnya mencakup berbagai peristiwa futuristik, mulai dari penemuan kehidupan di luar bumi hingga perubahan iklim yang sangat drastis. Wow, kalau perubahan iklim yang sangat drastis sih kayaknya bakal terjadi beneran sih ya Iya. akhirnya. Karena kita lihat aja nih
di gunung-gunung es yang ada di Antartika tuh sudah mulai meleleh juga Iya, kan. mencair. Iya, bahkan sekarang itu volume air yang ada di lautan di bumi ini tuh mulai menaik loh guys. Nah, namun guys, yang penting untuk diingat bahwa prediksi-prediksi masa depan ini tuh masih sangat spekulatif dan juga sifatnya masih terbuka untuk diinterpretasikan. Nah, kita itu tidak boleh memverifikasinya terlebih dahulu nih guys. Dan sebaiknya kita itu mendekatinya dengan pikiran yang terbuka namun tetap kritis. Kisah Baba Vanga adalah kisah tentang misteri, keyakinan, dan batas-batas pengetahuan manusia. Apakah ia benar-benar memiliki kemampuan untuk melihat masa depan, atau bahkan fenomena di sekitarnya lebih merupakan hasil dari interpretasi dan keyakinan kolektif? Pertanyaan ini mungkin nggak sih akan pernah dimiliki jawaban yang pasti? Betul banget. Nah, tapi nih guys, yang jelas bahwa Baba Vanga ini telah meninggalkan warisan yang abadi. Ia tetap menjadi salah satu peramal yang paling terkenal di dunia dan juga menjadi perbincangan dalam sejarah. Nah, kisahnya si Baba Vanga ini terus memicu rasa ingin tahu dan juga perdebatan tentang potensi kemampuan manusia dan juga misteri-misteri tentang waktu. Terima kasih telah menyaksikan kisah Baba Vanga, sang peramal dari Bulgaria. Semoga perjalanan ini memberikan kalian teman-teman semua memiliki perspektif baru tentang fenomena yang menarik ini. Gimana guys menurut kalian? Kalau kalian suka jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan juga jangan lupa komen pendapat kalian mengenai ramalan-ramalan Baba Vanga yang bikin kalian merinding nih guys. Coba komen di bawah. Celuk!